Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Belajar sabar berarti belajar mengendalikan amarah atau ghadab. Amarah kerap kali diartikan sebagai kondisi mendidihnya darah dalam jantung yang mendorong seseorang untuk mencaci maki, mencela dan menuntut balas atas perlakuan yang membuatnya sampai pada kondisi tersebut. Kemarahan tidak bisa diundang atau dipaksa datang, persis seperti cinta, sebab ia tergolong dalam sifat naluriah manusia. Sebagaimana seseorang tidak dapat dipaksa untuk mencintai, ia juga tidak dapat dipaksa untuk memarahi. Selain itu, kemarahan juga tidak bisa dimusnahkan dan menghabisinya hingga ke akar. Kita hanya bisa mengendalikannya menjadi energi positif yang dahsyat. Karena itulah, ulama tidak pernah memberi tips untuk memusnahkan kemarahan, melainkan hanya mengendalikannya. Satu-satunya alat mengendalikan kemarahan adalah ilmu dan kepekaan mengambil hikmah dari setiap kejadian atau peristiwa. Terkait bagaimana mengendalikan sifat amarah, kita bisa belajar dari kisah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i dan Imam Junaid al-Baghdadi. Sebagai pendengki berupaya membuatnya marah, namun sayang, upaya demi upaya selalu gagal. Sampai pada suatu hari, sekelompok pendengki ini mendatangi seorang tukang jahit setelah mengetahui bahwa Imam Syafi'i meminta agar dibuatkan baju di sana. Segala bujuk rayu mereka lakukan di hadapan si tukang jahit demi menyalurkan misi kedengkian mereka terhadap Asy-Syafi'i. Sampai-sampai mereka berani membayar mahal si tailor agar ia menuruti apapun yang mereka mau. Pendek kisah, setelah mendapati tawaran bayaran yang tinggi, bapak tukang jahit langganan Asy-Syafi'i itu pun sanggup menjalankan perintah apapun. Tanpa pikir panjang, para pendengki lekas menyerahkan uang dan membisikkan sebuah misi aneh. Selama menjadi penjahit senior, baru pertama kali ia mendapat misi yang melenceng dari kapasitasnya sebagai tukang jahit profesional. Rupanya ia diminta agar menjahit lengan kanan baju seorang imam yang ia kagumi, yaitu Asy-Syafi'i, dengan sangat sempit. Sekiranya Asy-Syafi'i akan kesulitan memasukkan tangan kanannya dan tentu lebih sukar lagi untuk mengeluarkannya. Sedangkan lengan kiri baju tersebut dibuat berumbai-rumbai sangat lebar, kurang lebih mungkin seperti lengan baju mak lampir. Sebuah misi yang sangat tidak mudah bagi seorang penjahit profesional, sebab mustahil ia tanpa sengaja menjahit dengan begitu aneh. Profesionalitasnya akan mendustakan buah tangannya sendiri. Tetapi sanggup atau tidak, ia harus melakukannya. Kontrak sudah ia tanda tangani dan uang telah ia terima. Sahabat yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak lama berselang, tukang jahit mengantarkan baju aneh itu kepada Imam Asy-Syafi'i dengan bentuk baju yang sedemikian unik. Diharapkan Imam Asy-Syafi'i akan marah geram dengan muka yang merah padam.
Tetaplah Imam Asy-Syafi'i yang lembut, penuh kasih sayang, dan anti siaran kebencian. Alih-alih diharapkan memaki-maki, malah berterima kasih dan mendoakan tukang jahit langganannya yang profesional itu. Jangankan sampai memaki, bertanya mengapa ia menjahit seperti itu saja tidak keluar dari lisan Imam Asy-Syafi'i. Dalam kondisi yang sedemikian rupa, ia mampu sangat cepat mengendalikan kemarahannya dan mengubahnya menjadi energi positif yang dahsyat, menjadi terima kasih dan doa. Tahan kebaikan, lantaran engkau menjahit lengan kanan bajuku dengan sempit. Dengan begini, aku tidak perlu repot menggulungnya ketika menulis dan berkarya. Adapun lengan baju kiriku yang berumbai, itu sangat menguntungkan bagiku. Lengan baju itu memudahkanku membawa berbagai kitab dengan jumlah banyak. Sang tukang jahit seketika tersipu malu melihat sikap seorang imam mulia yang ia kagumi selama ini. Ia bertekad tidak akan pernah melakukan hal serupa lagi. Berkat pengendalian Asy-Syafi'i, tukang jahit itu pun bertaubat. Ternyata sikapnya tersebut mampu menjadi energi nasihat yang besar bagi tukang jahit. Sahabat yang beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah Imam Al-Junaid Al-Baghdadi yang disiram sisa basuhan ikan. Peristiwa yang menimpa Imam Junaid juga ulah dari para pendengki yang ingin menguji kesabarannya. Peristiwa tersebut terjadi ketika hari Jumat, tepat ketika Imam Junaid berangkat ke masjid hendak menghadiri ibadah sholat Jumat. Tiba-tiba sekelompok pembenci yang hidup berdampingan dengannya mengeluarkan jurus jitu demi membuat Imam Junaid marah. Mereka bersekongkol menyerang Imam Junaid dengan air sisa basuhan ikan yang telah mereka siapkan. Air sisa basuhan ikan yang amis luar biasa itu pun akhirnya membasahi seluruh pakaian dan badan sang imam. Beruntunglah karenanya ia disiram tepat ketika baru keluar dari pintu rumah sebelum ia jauh berjalan. Sekalian pembenci menanti-nanti kondisi di mana Imam Junaid marah besar dan memaki-maki sekelilingnya secara membabi buta tanpa henti. Namun apa yang terjadi? Imam Junaid tak akan pernah menjadi guru besar para sufi, tempat para ulama yang lain belajar tentang sabar. Jika ia sendiri gagal menjadi penyabar, Imam Junaid malah tertawa terbahak-bahak mendapat perlakuan itu, seraya berkata, "Orang yang berhak masuk neraka seperti diriku ini, lalu mendapat rekonsiliasi dari Tuhan melalui siraman air basuhan ikan, jelas tidak pantas marah, adanya justru bahagia," ucapnya penuh girang. Lalu Imam Al-Junaid kembali masuk rumah dan mengganti pakaian yang basah kuyup itu dengan pakaian istrinya. Tampaknya Imam Junaid yang zuhud lagi warok ini tidak memiliki pakaian lagi selain yang ia kenakan, sehingga harus menggantinya dan sholat Jumat dengan dari setiap kejadian atau peristiwa. Ilmu akan membuat kita selalu berbalik sangka kepada Allah yang menciptakan kita semua dan semua yang kita perbuat. Dan berprasangka baik itulah yang mengantarkan kita mampu menjangkau hikmah dengan tepat. Tentunya ini memerlukan latihan spiritual yang tentunya tidak sebentar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.